Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin baca doa. Ketua kelas silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran lagi, Bapak akan mengabsen nih. Apakah ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua berarti alhamdulillah. Kita meminta kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Kesehatan ini adalah nikmat yang salah satu nikmat yang besar, tapi seringkali kita lupa ya Allah. Baik, sebelumnya kita belajar bab kalam. Apakah ada yang masih ingat apa itu kalam? Oke, satu orang. Siapa? Chandra. Kalam adalah susunan nafas besar yang dapat dipahami dengan berfaedah. Iya, terus kita beri tepuk tangan kepada Chandra. Penjelasan kalian tadi semua sudah sangat benar dan cukup ya. Susunan nafas yang memberi faedah dengan bahasa Arab. Itulah ta'rif atau definisi kalam. Baik, setelah kita semua mengenal apa itu kalam, kalam itu kan nanti terbagi jadi apa? Isim, fiil, dan huruf, dan masing-masing ada memiliki tanda ya. Ada memiliki tanda. Merasa kalian sudah lumayan mengenal apa itu kalam. Lalu kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab i'rab. Apa itu i'rab? Ada yang tahu? Adalah perubahan di akhir kalimat karena adanya anda-anda yang masuk. Oh, betul sekali. Siapa itu? Siapa itu? Oh, Habibi Atayasya. Beri tepuk tangan kepada Habibi. Baik, seperti yang dijelaskan oleh Habibi tadi, i'rab adalah perubahan akhir-akhir kalimat karena berbeda-beda amil yang masuk. Itu secara garis besar di dalam kitab Jurumiyah seperti itu penjelasannya kan. Coba kita baca bab i'rab di dalam Jurumiyah bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi likhtilafi awamilid dakhilati alaiha lafzun aw takdiran wa aqsamu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun alil asma'i min zalika raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha walil af'ali min zalika raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Baik, alhamdulillah. Itu adalah penjelasan bab i'rab di dalam kitab Jurumiyah. Nah, karena materi kita adalah di dalam kitab Mukhtasar Jiddan, maka nanti akan Bapak jelaskan seperti apa penjelasan bab i'rab di dalam kitab Mukhtasar Jiddan. Ini kitabnya sudah ada di Bapak. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bisa kalian lihat di kitab kalian halaman berapa? Beda dengan Bapak ini kayaknya. Bapak halaman 11. Bapak halaman 6. Kalau Bapak halaman 11. Di sana ada babul i'rabi. Masih seperti dengan yang kita baca tadi, al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi li ikhtilafi awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran.
I'rab ini berubahnya secara takdir dan secara lafaz. Apa itu? Nah, nanti kita bahas itu ya. Kemudian kata musannif, yakni annal i'raba, menghendaki musannif bahwasanya i'rab itu huwa taghyiru awakhiril kalim, yaitu perubahan akhir-akhir kalimat. Itulah nahu, karena yang dibahas di dalam nahu adalah akhir-akhir kalimat. Baik. Nah, dia berubah karena apa? Bisa babi dukhulil awamilil mukhtalifati. Disebabkan masuknya amil-amil yang berbeda. Nah, ini isinya. Ada isinya. Baik. Karena kemasukan amil-amil yang berbeda itulah maka i'rab itu bisa terjadi. Wazalika nahu, dan bermula yang demikian itu seperti Zaidun. Zaid, ya perhatikan, Zaid ini sebelum kemasukan ambil apa-apa, apa kata musannif? Fa innahu qabla dukhulil awamili, sebelum kemasukan amil-amil yang berbeda, mauqufun, dia terhenti. Terhenti apa? Dia tidak jelas nih, apakah Zaidun, apakah Zaidin, atau Zaidan. Kita bisa bisa terserah aja mau membarisnya dengan apa. Mau Zaidun boleh, mau Zaidan boleh, mau Zaidin pun boleh. Tetapi ketika ada amil berbeda yang masuk, laisa mu'raban, dia tidak mu'rab, wala mabniyan, dan dia tidak juga mabni. Kalau mu'rab itu kan berubah-ubah akhirnya. Kalau mabni, dia tidak berubah-ubah. Paham? Contohnya yang ada berubah-ubah itu kayak apa? Ini ada nih. Contohnya yang tidak berubah. Kenapa tadi malah bahasa Banjar? Contoh yang tidak berubah-ubah adalah seperti min. Nah, min ini huruf apa? Huruf jar. Dia tidak akan berubah. Nah, akhirnya tetap min sampai kapanpun tetap min. Sama ala juga. Ini Bapak ini sering-sering keceplosan nih bahasanya akhirnya. Dia tidak berubah. Kemudian itu namanya mabni. Wala marfu'an, dia tidak juga rofa. Tidak, wala goi mana tadi? Wala goi ruku. Dan tidak juga selain rofa. Selain rofa tadi ada nasab, ada khafat, dan ada jazm, ya kan? Wala goi ruku. Fa idza dakhala alaihi al-amilu, maka jika masuk kepadanya kalimat Zaid oleh amil, fa in kana yatlubur raf'a, maka jika amil tadi menuntut rafa, contohnya apa tuh? Jika amil tadi menuntut untuk dia rafa, contohnya adalah fi'il jaa. Jika dia menuntut rafa, rufi'a, maka kalimat Zaidun rufi'a. Apa itu rufi'a? Dirofakannya, betul Amsa. Maka dirofakan. Nahu ja'a Zaidun. Seperti umpama ja'a Zaidun. Fa innahu fi'lun. Karena sesungguhnya ja'a ini adalah kalimat fi'il. Apa tandanya kira-kira? Syahran. Iya, bisa dimasuki kot. Sah dia jadi fi'il. Sah, memang dia adalah fi'il. Tandanya adalah dia bisa dimasuki kot. Karena dia adalah fi'il, ya terubu fa'ilan, dia menuntut adanya fa'il. Jika ja'a ini adalah fi'il, maka mana fa'ilnya? Iya, betul sekali. Zaidun adalah fa'il. Zaidun. Zaidun. Wal fa'ilu marfu'un, dan bermula fa'il yaitu dirofakkan. Fa'il itu pasti rofa. Fayakunu Zaidun marfu'an, maka jadilah kalimat Zaid dirofakkan. Bija'a, dirofakkan dengan sebab ja'a, ala atas bahwasanya annahu fa'iluhu, bahwasanya si Zaidun adalah fa'ilnya ja'a. Wa in kanal amilu yatlubu nasba, dan jikalau adalah amil itu dia menuntut
kepada nasab nusiba ma ba'dahu, maka dinasobkan kalimat setelahnya. Seumpama nahu ra'aitu Zaidan. Nah, masih Zaid tapi berbeda amil yang masuk. Ra'ai. Nah, ra'aitu Zaidan fa inna ra'aitu fi'lun. Karena sesungguhnya kalimat ra'aitu itu adalah fi'lun. Wa ta'u, dan taknya adalah fa'iluhu, adalah fa'ilnya. Ro'a ini kan fi'il nih. Bisa lah nasrif fi'il. Ro'a, ya ro'au ya lah. Ro'at, ro'ata, ro'aina, ro'aita, ro'aituma, ro'aitun, ro'aiti, ro'aituma, ro'aituna, ro'aitu, ro'aitu dan ro'aina. Ada ro'aitu di situ, nomor 13. Sah kita katakan dia fi'il. Nah, taknya ini Bang, taknya ini adalah fa'ilnya. Wa Zaidan, dan kalimat Zaid itu adalah maf'ulnya. Wal maf'ulu mansubun, dan bermula maf'ul dia adalah dinasabkan. Ya. Ada yang beda lah dari kalimat Zaidun dan Zaidan. Ada yang bisa lihat perbedaannya? Apa bedanya? Betul, harokatnya beda. Kalau bentuknya pun sama aja lah masih. Tidak ada perubahan ya. Yang berubah hanyalah akhirnya saja. Yang di atas itu rofa, yang di bawahnya adalah nasab. Dia berbeda karena apa tadi? Iya, karena ambil yang masuk berbeda. Betul sekali. Ini jadi fa'il, Zaidun yang di atas jadi fa'il, Zaidan yang di bawah jadi maf'ul. Iya. Wa in kana, yang terakhir nih. Wa in kana yatlubul jurra. Jika dia menuntut itu menjadi jar, maka dijarkan. Jadi contohnya jurra ma ba'dahu, dijarkan kalimat sesudahnya. Nahu alba'u fi nahwi marartu bi Zaidin. Contohnya seperti ini. Lagi-lagi dengan Zaid masih. Nah, Zaid ini semua masih tentang Zaid, tapi Zaidnya berbeda-beda harokat. Sedangkan harokat yang terakhir, harokatnya adalah apa itu harokatnya? Kasrah atau khafat atau jar ya. Marartu bi Zaidin. Orangnya sama, masih Zaid. Yang berbeda adalah harokatnya. Karena kenapa dia mengalami proses i'rab. I'rab tadi adalah perubahan akhir-akhir kalimat. Nah, di awal tadi kan Bapak bilang ada perubahan secara lafaz dan secara takdir. Perubahan Zaidun menjadi Zaidan, menjadi Zaidin, berubah lagi menjadi Zaidun. Perubahan inilah yang dinamakan dengan perubahan secara lafaz. Zaidun, Zaidan, Zaidin, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Lagi Zainabu, Zainaba, Zainabi. Zainaba juga karena dia ismul lazilah yang sawit. Kemudian apa lagi contohnya? Nama kita di sini bisa nih. Torik, Toriku, Torika, Toriki. Itu kalau ada tanwin. Itu kalau beralif lam. Kalau tidak menggunakan alif lam, Torikun, Torikon, sama Torikin. Nah itu dia. Itu kalau tidak beralif lam. Ismailu ini termasuk nama yang ismul lazilah yang sorry. Berarti Ismailu, Ismaila, dan Ismaila juga. Dua tuh maksud mana itu? Banyak ya Allah. Baik, ini kalau keasikan mengajar nih Bapak bisa lupa nih bahasa Indonesia nih. Jadi bisa ke bahasa asing ini, bahasa Banjar karena kita orang Banjar. Kemudian mana tadi bacaan kita?
Marartu bi Zaidin. Fa Zaidin majrurun bil ba'i. Kenapa dia bisa menjadi garisnya ke bawah, barisnya ke bawah? Kenapa? Nah, dia termasukkan huruf jar. Ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Betul, ba. Ya, bagus sekali. Ba itu adalah huruf jarnya. Fataguyurul akhiri min rof'in ila nasbin au jarrin. Maka perubahan akhir-akhir kalimat tadi dari rofa menjadi nasob, dari nasob menjadi jar, huwal i'rabu, itulah i'rab. Perubahan dari zaidun, zaidan dan zaidin itulah yang namanya i'rab. Bukan zaidnya yang berubah. Kalau wai nanti yang berubah tuh zaid berubah jadi apa kan? Dalnya kan yang di depan atau iya-nya di depan, tidak. Tetap kalimatnya zaid, cuman yang berubah adalah harokatnya saja yang di akhir. Kenapa bisa begitu? Wasababuhu dukhulul awamili. Sebabnya dia bisa berubah adalah kemasukan amil 15 16. Oke, ada yang menanyakan kah? Ada yang masih kurang paham? Kayaknya paham aja ya. Coba Bapak tanya Bang kembali kepada kalian. Misalnya isim itu rofa, nasab atau apa gitu, i'rabnya saja. Bisa apa dia? Kalau isim, untuk isim itu dia bisa apa? Apa? Amsyar? Rofa, nasab sama kofat. Rofa, kofat, apa tadi? Rofa, nasab. Kofat. Kenapa cuma 3? Karena isim tidak bisa jadi. Oh, karena isim tidak bisa jazam. Ya, beri tepuk tangan kepada Amsyar. Bagus sekali. Terima kasih Amsyar. Oke, jadi begini. Kesimpulannya adalah kita bisa coba coba kita analogikan perbedaan perubahan akhir kalimat ini dengan air kali ya. Air itu kan air putih aja. Kita mau minum air putih. Tapi ketika air putih tadi kemasukan teh, maka dia air putih tadi namanya adalah air teh. Air putih tadi kita masuki kopi ABC, jadi apa? Kopi. Jadi air kopi. Kemudian air putih tadi kita masuki es batu, kita masuki sirup ABC lagi jadi endorse. Ya, kita masuki sirup orange, sirup jeruk. Jadi apa dia? Air sirup. Nah, seperti itulah kalimat. Ya, dia bisa berubah karena amil yang masuk. Sebagaimana air tadi berubah juga dia karena kemasukan berbeda-beda. Berbeda apa itu? Berbeda amil juga, berbeda zat yang masukkan, ada teh, ada kopi, dan ada sirup, ada susu juga nanti itu ada. Terserah aja yang mau minum apa, mau minum teh misalnya, nah, itulah. Mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita meminta pemahaman kepada Allah karena hanya Allah lah yang memberikan pemahaman. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.